Assalamualaikum, Bu Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosna. Ya, Bu Elvira, kita akhirnya bisa duduk berdua nih ya. Bu Elvira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Rosna gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Gimana nih kesibukannya nih, perasaannya dengan kesibukan yang sekarang? Alhamdulillah suasana hati sedang baik. Namun memang tetap sibuk dan padat dengan tugas-tugas ya, Bu Rosna ya. Apalagi dengan tugas Ya. tambahan, tugas kita di CGP juga. Ya, jadi alhamdulillah kalau memang suasananya baik ya. Saya juga alhamdulillah hari ini sedang sehat juga, terus suasana juga sedang sehat nih. Jadi apa nih yang mau kita bicarakan sekarang? Oh iya Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering dan sedang saya hadapi saat ini, yaitu adalah tugas utama saya sebagai guru di kelas dan ada tugas tambahan juga di operator Arkas, dan yang jadi ingin saya utarakan adalah dalam percakapan ini bagaimana saya memanage waktu saya dengan baik sehingga tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu gitu, Bu. Baik, jadi tujuan Bu Elvira ingin ngobrol sama saya itu kita bisa sharing gitu ya, supaya Bu Elvira itu bisa memanage waktu dengan baik gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan Bu Elvira itu bisa diselesaikan dengan lancar gitu, Bu Elvira ya. Betul sekali, Bu. Jadi salah satu tujuan saya di sini adalah saya ingin selain sharing juga sama Ibu, yang ingin saya capai adalah bagaimana caranya saya bisa memanage waktu dengan efektivitas pekerjaan yang banyak sekali gitu, Bu. Ya, oke, sekarang kita ini dulu ya, kita gali dulu nih, kira-kira memang apa sih yang membuat Bu Elvira itu merasa kesulitan dalam memanage waktu? Kesulitan saya adalah ketika ada tugas atau pekerjaan A lagi dikerjakan, tiba-tiba ada tugas A, B, C, D sampai Z gitu. Jadi yang A-nya belum selesai tapi sudah datang anaknya gitu, Bu, di belakang gitu. Jadi ketika saya mau ngerjakan itu, aduh bingung mana dulu nih yang mau dikerjakan, sedangkan semuanya itu adalah penting dan tugas utama saya gitu. Begitu. Lalu apa yang Bu Elvira rasakan ketika tugas-tugas itu semakin menumpuk? Bagaimana perasaan Bu Elvira saat itu? Perasaan saya, Bu, ada rasa kebingungan, mana dulu saya harus memilih-milih mana dulu ya yang harus dikerjakan duluan gitu, dan juga ada kebingungan ya, balik lagi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan juga mana yang menjadi prioritas pekerjaan yang harus saya duluanin gitu. Lalu menurut Bu Elvira ya, kira-kira situasi yang sekarang ini menurut Bu Elvira nih perlu nggak untuk segera diatasi seperti itu? Menurut saya perlu sekali ya, Bu, harus sesegera mungkin diatasi dan mencari solusi yang terbaik, karena ketika solusi sudah ditemukan, insya Allah saya akan dapat memanage waktu dan efektivitas waktu saya juga akan berjalan dengan lancar. Jadi tugas-tugas pun selesai dengan baik, seperti itu, Bu. Ya, terus situasi seperti ini, selama ini Bu Elvira menghadapinya itu bagaimana, Bu? Saya menghadapi ini sebenarnya, Bu, ada rasa kayak pas manusiawi ya, Bu, ya, capek, mungkin juga ada beban juga. Cuman lama-kelamaan karena sudah terbiasa dengan ini semua, ini sudah menjadi bagian di dalam diri saya. Lama-kelamaan ya udah mengalir biasa aja gitu. Ya memang tanggung jawab, balik lagi itu adalah tugas gitu.
Ya, jadi kalau yang saya tangkap ya, Bu Elvira ini di sini merasa bingung dengan segala kegiatan yang sangat mepet dan membuat Bu Elvira itu bingung dan mana yang harus dikerjakan duluan sehingga membuat Bu Elvira itu merasa lebih stres gitu Bu Elvira ya. Iya sih Bu, ada sih stres, apalagi kadang juga kita memerlukan sesekali gitu piknik atau healing tipis-tipis bareng teman, bareng Oh ya. keluarga. Ya, saya di sini sih ini ya, sekarang kita lebih ke ini aja Bu. Kira-kira nih, rencana apa yang akan Bu Elvira lakukan agar Bu Elvira itu mampu memanage kegiatan Bu Elvira dengan baik sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan secara lancar gitu, tidak ada hambatan, di Bu Elviranya juga nyaman seperti itu walaupun dengan banyaknya pekerjaan. Kira-kira apa rencana Bu Elvira itu? Baik Bu, jadi rencana saya adalah bagaimana sih saya ini memanage waktu dengan baik sehingga semua tugas dan tugas-tugas yang lainnya juga dapat terselesaikan ya Bu, adalah saya membuat skala prioritas. Di sini skala prioritas itu saya pilih-pilih manakah yang menjadi tugas yang memang harus sesegera mungkin diselesaikan gitu, karena adanya rentang waktu atau deadline. Pertama itu rencana saya membuat skala prioritas pekerjaan, dan yang kedua adalah sebisa mungkin setiap hari itu ada jurnal atau note hal pekerjaan apa sih yang harus saya, ketika sudah mengerjakan kita checklist, ketika belum kita tandain gitu sih Bu, sebagai warning juga untuk kita ketika ada pekerjaan yang memang belum terselesaikan. Kadang kan manusia itu kan tempatnya lupa, tempatnya salah seperti itu Bu ya. Tapi ketika kita mempunyai catatan jurnal harian atau jurnal pribadi seperti buku, insya Allah sih dapat terselesaikan dengan baik, dan skala prioritas pekerjaan pun berjalan dengan baik sehingga semuanya maksimal ya Bu ya, tidak ada kendala-kendala atau gangguan-gangguan di mana lupa atau belum mengerjakan gitu Bu. Ya, kalau dari jawaban Bu Elvira itu, saya sebenarnya sudah sangat setuju sekali ya Bu Elvira dengan hal atau strategi atau cara dari Bu Elvira itu sebenarnya sudah baik sekali, sudah bagus sekali. Lalu di sini Bu Elvira nih, kira-kira menurut Bu Elvira nih ya, ada tidak strategi lain yang bisa dilakukan? Strategi lain yang bisa Bu Elvira lakukan untuk mencapai agar mencapai tujuan. Tadi tujuan Bu Elvira itu kan bisa memanage diri dengan baik ya. Rencana lain selain itu? Rencana lain saya selain memanage waktu dan juga membuat skala prioritas pekerjaan adalah gimana caranya saya itu, pokoknya rencana saya itu sehari itu ada misalnya kayak tugas CGP kayak gini, sehari itu ada berapa slide yang harus saya bikin gitu. Oh, jadi ada target-target ya? Ada target gitu ya, mempunyai target. Jadi ketika ada target dan ada tujuan, pasti insya Allah akan berhasil gitu. Tidak. Ya, di sini suara Bu Elvira putus sedikit. Iya Bu, di sini suaranya putus-putus ya sinyalnya. Ya, nggak apa-apa. Sedikit kok, cuma sedikit aja. Nah, sekarang nih, kalau saya memiliki pertanyaan ya ke Bu Elvira. Kalau misalnya satu hari itu Bu Elvira tidak mencapai target, nah kira-kira apa yang akan Bu Elvira lakukan? Kadang ya Bu ya, manusia kan hanya bisa berencana. Nah, itu manusia maksud saya. Kan. Cuma kadang Tuhan juga kan, Allah juga yang menentukan, entah itu kita ada rapat dadakan, entah itu kita sakit atau kayak gimana. Jadi ketika ada planning yang tidak dapat, kita sudah planning tapi itu tidak berjalan dengan semestinya, maka ketika tidak berjalan dengan semestinya berarti di hari itu dan di hari itu tidak terselesaikan, keesokan atau lusanya itu berarti menjadi beban double Bu.
beban atau pekerjaan yang double yang harus diselesaikan. Istilahnya itu ada PR gitu yang kita 2 hari PR itu belum dibikin gitu. Nah, bagaimana gitu ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara Bu Elvira itu agar bisa berkomitmen dengan rencana-rencana yang telah dibuat oleh Bu Elvira? Satu sih Bu, komitmen pada diri sendiri ya. Kita harus berkomitmen ke diri sendiri bahwasanya itu adalah suatu tugas kita dan memang harus dilaksanakan. Satu, komitmen pada diri dan rasa tanggung jawab penuh atas pekerjaan-pekerjaan kita, karena itu adalah salah satu tanggung jawab. Balik lagi ke situ sih Bu, komitmen di diri gitu. Dan beban juga ketika tidak menyelesaikannya. Jadi kayak misalnya kita nggak menyelesaikan tugas tersebut, saya tuh kadang suka kepikiran, gimana ya, kok belum selesai, jadi beban untuk saya ketika itu tidak terselesaikan gitu. Ya, terus kira nih dalam rencana aksi Bu Elvira yang tadi gitu ya, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Bu Elvira untuk mencapai tujuan Bu Elvira yang tadi, dapat memanage diri dengan baik gitu ya. Nah, itu kira-kira ada tidak yang bisa membantu dan siapa yang dapat membantu Bu Elvira itu? Tentu aja ya Bu Rosna, kita kan tidak mungkin bekerja dengan sendirinya itu akan sukses, akan berhasil. Namun ketika kita bekerja sama, berkolaborasi antara rekan sejawat ataupun kepala sekolah, jadi ada kolaborasi antara saya dan teman-teman lainnya. Ketika pekerjaan itu memang tugas saya, tapi akan lebih sempurna kalau dilaksanakan dengan berkolaborasi antara kepala sekolah dan rekan sejawat, mau membantu lah gitu Bu. Istilahnya kita ketika kita susah atau kesulitan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk minta tolong gitu, tapi dengan bahasa yang Ibu, Bapak, boleh nggak bantu saya, tolong saya dong gitu. Ini ada beberapa yang harus saya selesaikan, namun saya harus ini selesai, namun kalau bisa nggak Bapak atau Ibu bantu saya gitu Bu. Ya, jadi itu tadi cara Bu Elvira untuk meminta bantuan kepada teman ya, atau orang yang memang bisa membantu Bu Elvira dalam mencapai tujuan Bu Elvira tadi, yaitu manajemen diri ya Bu ya. Lalu nih, tadi kan Bu Elvira sudah menjelaskan rencananya seperti apa, lalu Bu Elvira juga sudah menjelaskan komitmen apa yang akan dilakukan, bagaimana gitu menjaga komitmen Bu Elvira. Nah, lalu selanjutnya nih ke depannya tindakan apa gitu, tindak lanjut Bu Elvira untuk supaya rencana aksi ini terus berjalan gitu, atau jika ada suatu hal hambatan, misalnya teman tiba-tiba tidak bisa membantu, nah kira-kira nih langkah tindak lanjut selanjutnya apa gitu Bu? Ketika ya Bu ya, ketika kita sudah meminta tolong, namun kan teman-teman juga atau rekan sejawat mungkin ada pekerjaan lain dan di suatu ketika tidak bisa membantu kita. Ya, lagi-lagi kita harus menyelesaikannya sendiri. Yang penting kita sudah berusaha untuk meminta tolong, namun ketika teman atau yang lainnya tidak bisa membantu, ya udah kita harus semaksimal mungkin mengerjakannya sendiri, karena itu adalah suatu bentuk tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ya, berarti tadi Bu Elvira juga sudah menjelaskan semuanya ya. Saya setuju sekali dengan Bu Elvira. Saya berharap ya semuanya bisa berjalan lancar. Lalu Bu Elvira juga bisa bisa memanage diri dengan baik sehingga membantu membuat pekerjaan-pekerjaan Bu Elvira itu bisa terselesaikan tepat waktu walaupun deadline-nya itu sangat berdekatan seperti itu ya. Saya itu percaya kalau Bu Elvira bisa, apalagi Bu Elvira itu tadi sudah memberikan gambaran rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bu Elvira seperti itu. Jadi mungkin bisa Bu Elvira lebih fokus, intinya mah begitu ya. Semoga Bu Elvira semangat selalu dan bisa terus
melakukan kegiatannya dengan sehat seperti itu, dengan lancar seperti itu. Ya, jadi itu saja Baik, sih yang bisa saya ucapkan ke Bu Erika. baik, terima kasih Bu Rosna atas sharing dan pendapatnya. Saya berharap dengan pembicaraan kita kali ini membawa dampak yang luar biasa untuk saya dan juga saya akan terus menjalankan tindak lanjutnya dan ya hal-hal yang sudah baik saya akan terus tingkatkan kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Rosna ya. Ya, sama-sama Bu Elvira.